Oke, kita mulai. Ini materi hari ini adalah overview terhadap metode multivariat. Jadi apa itu multivariat, kenapa perlu multivariat dan seterusnya. Dan satu buku Hare ini semua tentang metode multivariat. Nah, ini adalah learning objektifnya, menjelaskan apa itu metode multivariat dan kapan metode tersebut tepat untuk digunakan. Kemudian mendefinisikan teknik spesifik, tapi mungkin tidak terlalu dalam ya, karena teknik spesifik akan dibahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi hari ini kita hanya akan overview, mungkin sekilas membahas sekilas beberapa metode yang umum digunakan dalam analisis multivariat. Kemudian menentukan metode multivariat mana yang cocok untuk kondisi ya. Jadi sebenarnya bukan hanya research problem, tapi research konteks. Ada konteks penelitian tertentu, kemudian membahas tentang skala pengukuran dan kaitan mereka dengan teknik multivariat. Setelah itu membahas beberapa isu konseptual dan statistikal dalam analisis multivariat. Ini overview-nya, saya skip aja. Yang pertama kita mengetahui dulu apa sih yang dimaksud dengan analisis multivariat. Jadi multivariat itu kalau kalau sederhananya dia multi artinya banyak, variat adalah variabelnya banyak, atau variatnya banyak. Ini berbeda dengan statistik univariat yang hanya menggunakan satu variabel dan bivariat yang menggunakan dua variabel. Jadi multivariat ini definisinya batasannya adalah tiga variabel atau lebih. Ketika dia menggunakan hanya satu atau dua, itu bukan multivariat. Tapi ketika sudah tiga atau lebih, masuk multivariat. Kemudian menggunakan multiple measurement, jadi menggunakan banyak pengukuran. Banyak sini sekali lagi definisinya adalah tiga atau lebih. Memang tiga seakan-akan nggak banyak gitu ya, tapi batas atasnya unlimited, itu bisa 100, 1000, tergantung kemampuan komputasi. Tapi intinya adalah zaman dahulu ketika teknologi komputasi masih belum ada atau masih sangat minim, statistik itu berkisar di univariat atau bivariat. Karena untuk melakukan multivariat membutuhkan komputasi yang sangat besar, apalagi zaman dulu mungkin masih manual, yang menghitung secara manual, nggak bisa menggunakan multivariat yang mungkin ada tiga aja sudah susah, gitu. Tiga variabel aja sudah kompleks. Nah, tapi sekarang dengan komputasi yang semakin canggih dan udah tidak ada lagi peneliti atau statistikawan yang menghitung secara manual ya. Tahu saya sih nggak ada, kecuali memang dia hobi gitu ya. Nah, jadi trennya adalah menggunakan statistik multivariat. Nah, apa yang membedakan univariat, bivariat, dan multivariat tidak hanya jumlah variabelnya, tapi fakta bahwa variabel yang banyak tersebut dianalisis secara simultan. Jadi zaman dulu bukan berarti hanya ada dua variabel, bisa jadi sudah ada ratusan variabel, tapi analisisnya dilakukan secara berpasangan, hanya dua variabel. Katakanlah kita punya 5 variabel A, B, C, D, E. Ketika belum ada kemampuan untuk melakukan multivariat, maka A, B, C, D, E dianalisis secara bivariat. A dengan B, A dengan C, A dengan D, A dengan E, B dengan C, dan seterusnya. Jadi lima variabel ini dianalisis berpasang-pasangan zaman dulu. Nah, dengan metode sekarang yang sudah bisa mengolah secara simultan, lima-limanya dapat diolah secara sekaligus. Nah, kenapa hal tersebut istimewa? Kenapa, apa bedanya meran berpasangan dan simultan sekaligus? Sebetulnya ada di sini ada tiga ya methodological benefitnya. Tapi
Saya mulai dengan yang pertama dulu, yang menurut saya paling penting adalah mengidentifikasi confounding variable. Jadi ada sebuah cerita, ada sebuah anekdot ya. Ini saya dapat dari dosen saya, orang psikologi gitu ya. Ada seorang psikolog pernah melakukan penelitian terhadap anak-anak. Jadi meneliti anak-anak, menemukan adanya hubungan yang signifikan antara ukuran sepatu dan IQ pada anak-anak. Dilakukan validasi pada beberapa sampel, pada beberapa kali pengujian, pada sampel yang banyak, konsisten bahwa ukuran sepatu memiliki hubungan yang signifikan dengan jumlah IQ. Semakin besar ukuran sepatu, semakin tinggi IQ-nya. Apakah hal itu artinya ukuran sepatu mempengaruhi IQ? Ternyata tidak. Ternyata ada confounding variable. Ada variabel yang menciptakan hubungan semu. Seakan-akan ada hubungan, padahal nggak berhubungan. Kenapa? Karena ada variabel ketiga, yaitu usia. Usia pada anak. Karena ukuran sepatu maupun IQ pada anak, dua-duanya dipengaruhi oleh usia. Pada anak usia di bawah 17 tahun, semakin bertambah 1 tahun, semakin besar ukuran kaki. Semakin bertambah 1 tahun, semakin tinggi juga IQ. Jadi IQ itu masih bertumbuh di bawah usia tertentu. Pada usia tertentu sudah berhenti ukuran sepatu maupun IQ. Nah, karena psikolog tersebut menggunakan bivariat, menggunakan statistik yang berpasangan, hanya melihat dua variabel antara usia, antara ukuran sepatu dan IQ, dia mengambil kesimpulan yang salah bahwa IQ dipengaruhi oleh ukuran sepatu. Ternyata ada confounding variabel ketiga. Setelah dilakukan multivariat statistik, regresi berganda dengan memasukkan dua variabel independen, yang pertama ukuran sepatu, yang kedua adalah usia sebagai kontrol variabel, ditemukan hasil bahwa ukuran sepatu tidak signifikan mempengaruhi IQ. Sehingga di situ ternyata signifikansi yang pertama itu semu. Nah, ini keunggulan multivariat dibandingkan bivariat. Karena dalam multivariat bisa menggunakan banyak variabel independen. Beberapa dapat dijadikan sebagai variabel kontrol. Variabel kontrol yang kemudian menghilangkan efek semu tadi ya, seperti usia ya. Mungkin misalnya jenis kelamin, atau mungkin status kepegawaian dan seterusnya ya. Jadi variabel-variabel demografi yang bisa di-include, yang bisa mungkin bisa bisa mengaburkan gitu ya, bisa mengaburkan pola yang sesungguhnya. Apakah pola yang sesungguhnya ada jadi nggak kelihatan, atau pola yang sesungguhnya nggak ada terlihat ada karena adanya pola dari sisi demografi. Itu dari sisi hipotesis testing gitu ya. Dan yang kedua adalah lebih praktis. Bayangkan ketika statistik masih bivariat, masih terbatas pada bivariat, kita punya 10 hipotesis, kita nggak bisa run sekaligus, kita harus run regresi 10 kali. Sedangkan menggunakan multivariat cukup running sekali, maka sudah dapat diuji secara sekaligus 10 hipotesis. Jadi lebih praktis. Plus meningkatkan kemampuan menjelaskan dan prediksi tadi dengan mengontrol spurious regression, atau mengontrol variabel-variabel yang menyebabkan korelasi semu. Kemudian yang terakhir justru measurement. Jadi measurement di sini disebutkan pertama, tapi sebetulnya dia manfaatnya tambahan aja. Jadi khususnya di bidang SDM ya, SDM kebanyakan variabel kita itu variabel laten, variabel yang tidak dapat diamati secara langsung. Misalnya motivasi, kepuasan,
kinerja, kepuasan kerja, OCB misalnya, citizenship behavior, itu semua variabel yang nggak dapat diamati secara langsung. Mungkin ada dua orang karyawan sama-sama senyum-senyum, tapi yang satu puas, yang satu nggak puas dengan pekerjaannya. Dari mana kita tahu? Ya, kita menggunakan alat ukur. Dan ketika kita mengukur secara psikologis ya, biasanya nggak cukup hanya dengan satu alat ukur. Katakanlah kepuasan kerja dengan satu single item, itu akan sangat sangat terbatas ya. Seberapa puas? Satu sangat tidak puas, lima sangat puas misalnya ya. Kalau hanya itu saja, dari kita nggak tahu dia puas dengan apanya. Mungkin ada yang menilai puas dengan gajinya, ada yang menilai puas dengan atasannya. Jadi nggak seragam gitu ya. Jadi justru ada error, ada bias di situ karena masing-masing orang ketika ditanya kepuasan kepuasan kerjanya, mereka bisa jadi menjawab dengan referensi yang berbeda-beda. Yang satu menjawab kepuasan kerja berdasarkan gajinya, yang lain mungkin menjawab kepuasan kerja berdasarkan iklim kerjanya gitu ya. Nah, sehingga biasanya pengukuran psikologis itu menggunakan multi item. Multi item biasanya minimal 3 sampai 5 gitu ya. Bahkan ada sampai lebih dari itu ya, misalnya job satisfaction ada yang mengukur dengan 10, dengan 30, dengan 50 item bahkan. Saya tidak encourage teman-teman menggunakan job satisfaction yang 50 item karena itu lebih tujuannya untuk psychological sih, untuk psikolog relevan. Tapi untuk manajerial, untuk penelitian eh, apa namanya? Penelitian SDM ya, 50 item itu overkill banget. terlalu terlalu apa? Detail gitu, terlalu spesifik. Biasanya cukup 10 item aja udah bagus. Kemudian in the end semua methodological benefit ini membantu memperbaiki decision making. Kenapa? Karena peneliti apa sih yang dihasilkan oleh peneliti? Yang dihasilkan adalah informasi. Jadi peneliti berusaha menjawab pertanyaan penelitian dengan menghasilkan sebuah informasi, dan informasi tersebut akan digunakan oleh atau dapat digunakan oleh pengambil kebijakan. Kenapa orang bersedia bayar ratusan juta untuk konsultan? Karena mereka menjanjikan ya informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki pengambilan keputusan, sehingga antara menghemat eh, apa biaya perusahaan lebih besar lagi, atau menjanjikan memberikan peningkatan profit yang lebih besar lagi. Kalau misalnya dengan hasil penelitian kita bisa menghemat 1 miliar misalnya ya, maka kita berani bayar ratusan juta untuk mendapatkan informasi yang bisa menghemat biaya biaya kita sebesar 1 miliar. Itu contoh nilai dari informasi. Dan informasi tersebut dihasilkan dari penelitian, diantaranya ya dengan multivariat analisis. Karena multivariat analisis superior superior dibandingkan bivariat, apalagi univariat. Kenapa? Karena tadi methodological benefit yang dihasilkan dengan multivariat. Kemudian yang berikutnya adalah tren. Jadi tiga tren terkait multivariat. Yang pertama adalah big data. Ya, ini mungkin teman-teman sudah tahu ya, semua big data. Intinya data itu tersedia di mana-mana. Jadi semua aktivitas bisnis menghasilkan data, baik itu pemasaran, SDM, keuangan apalagi ya. Jadi semua aktivitas bisnis menghasilkan data. Data tersebut dapat digunakan oleh analis untuk diteliti dan menghasilkan insight. Insight tersebut bisa menghemat biaya atau meningkatkan profit. Jadi kenapa perusahaan tadi tergila-gila dengan big data? Karena menjanjikan potensi besar dan sudah disadari bahwa informasi yang dihasilkan dari data itu menghasilkan uang, antara dengan menghemat biaya atau meningkatkan penjualan gitu ya, atau meningkatkan revenue. Tapi problem yang muncul adalah pada etika, atau ini teknologi dulu ya, teknologi.
Jadi dengan ketersediaan data yang sangat besar, ada keterbatasan dari sisi penyimpanan dan pengolahan data. Apalagi variasi yang banyak, kita sebenarnya dengan big data itu bisa diolah dengan statistik yang standar, yang regresi kah, korelasi, faktor analisis, sebenarnya bisa. Tapi tadi karena variasinya, mungkin ada data-data yang sifatnya tidak terstruktur yang nggak bisa gitu, sehingga perlu pengembangan teknologi pengolahan data, terutama untuk mengolah data yang sifatnya kualitatif menjadi dikuantifisir. Misalnya sentimen analisis, kita melihat sentimen dari pemberitaan, misalnya dari pemberitaan media massa kita lihat sentimen terhadap isu-isu tertentu, atau dari hasil posting terhadap isu-isu SDM kita bisa melihat sentimen uh, di medsos dan seterusnya. Ethical dilema ya tadi, tentang kepemilikan data, tentang privacy, security gitu. Itu semua adalah hal-hal yang menjadi permasalahan yang mau nggak mau harus dipikirkan ketika kita menggunakan big data. Kemudian, nah, yang kedua adalah perdebatan antara statistical versus data mining. Nah, ini penting ya. Jadi ada dua pendekatan yang berbeda, yang bertolak belakang. Tidak hanya berbeda, tapi juga bertolak belakang. Yang pertama adalah pendekatan statistik atau pemodelan data yang uh, sudah memiliki dugaan. Sudah memiliki dugaan ada variabel independen dan ada variabel dependent. Ada variabel yang ingin dijelaskan dan ada variabel yang ingin digunakan untuk menjelaskan. Ini model statistik. Ada hipotesis yang ingin diuji. Jadi output dari statistical model adalah hasil uji hipotesis. Katakanlah X, apakah X diterima ataukah X ditolak. Itu statistical data model. Nah, pendekatan yang kebalikannya adalah data mining. Pada data mining tidak ada hipotesis, tidak ada dugaan. Kita masuk dengan apa ya? Ada yang bilang open mind, ada yang bilang empty mind gitu ya. Jadi kita masuk tanpa prejudis, tanpa dugaan, tanpa jadi kita tanpa teori bahkan ya bisa jadi. Memang tanpa teori karena data mining itu biasanya tidak memperhatikan teori. Nah, kemudian mencari dari data yang ada apa yang bisa memprediksi. Jadi berdasarkan data dan model yang ada, mana yang bisa memprediksi seakurat mungkin. Jadi fokusnya pada kemampuan prediksi, bukan kemampuan menjelaskan. Ini dua hal berbeda. Pada statistical data model tidak hanya prediksi, tapi kita ingin tahu teorinya juga. Kita ingin membangun teori kenapa X mempengaruhi Y misalnya. Sedangkan pada data mining, saya nggak peduli kenapa X mempengaruhi Y, yang penting saya tahu bahwa X memprediksi Y. That's it. Jadi kan bagaimananya nggak mau tahu, mengapanya nggak mau tahu, tapi yang penting adalah bahwa X memprediksi Y. Nah, ini ada dua sudut pandang yang berbeda, dan sebetulnya di FEB, di PPIM terutama ya, itu yang dominan adalah yang statistikal. Jadi sepertinya belum ada dosen di FEB yang menggunakan pendekatan data mining gitu ya. Bukan berarti data mining ini nggak benar ya, tapi memang ini masalah culture, masalah preferensi juga. Ada bidang-bidang ilmu tertentu yang memang mengapa appreciate data mining, dan ada bidang-bidang ilmu tertentu yang lebih appreciate statistical model. Dan di FEB kita masih yang statistical. Kemudian, tapi intinya adalah tidak ada best approach. Jadi menurut tapi Hare ini sebetulnya condong ke statistical sih sebetulnya ya. Tapi menurut Hare sendiri tidak ada best approach,
masing-masing ada kekuatan dan ada kelemahan. Pada statistical model uh, dia tidak hanya membahas prediksi tapi juga penjelasan. Dia berbasis teori dan dia lebih terstruktur, lebih ke menguji hipotesis, lebih mengkonfirmasi. Dia well defined, collected for purpose of the research. Jadi datanya harus yang sudah terstruktur dan terdefinisi dengan baik. Kemudian scope of analysisnya jumlah data yang kecil ke besar. Besar ini berapa batasannya? Ada yang bilang 1000, ada yang bilang 500. Jadi batasan antara large and very large itu berapa? Ada referensi yang mengatakan 500, ada referensi yang mengatakan 1000. Ya kurang lebih dua angka itu ya. Saya cenderung lebih konservatif, lebih membatasi 500. Karena di atas 500, power statistik itu terlalu besar gitu ya. Sehingga seringkali efek yang kecil sekalipun terlihat jadi signifikan. Tapi biasanya untuk statistikal itu normalnya di bawah 500. Sedangkan untuk yang data mining itu 1000 itu bukan data yang besar untuk data mining bisa. Bahkan bisa ratusan ribu, bisa 10 atau puluhan ribu atau ratusan ribu data. Nah, tapi statistical model ini membutuhkan fenomena udah well established. Jadi sudah diketahui fenomenanya, sudah jelas teorinya, dan sifatnya lebih ke menguji dugaan. Sudah ada dugaan, tapi kita uji dugaan kita. Sedangkan ketika situasinya masih belum jelas, situasinya masih belum terstruktur, kita masih masih mengeksplor, kita masih membuka jalan atau masih membuka meneliti sesuatu yang baru. Nah, di sini kita mungkin lebih tepat menggunakan data mining. Jadi fokusnya lebih pada prediction berbasis heuristik. Heuristik itu adalah rules, kayak rules macam rule of thumb ya. Jadi jika X maka Y. Kenapa? Nggak tahu. Yang penting jika X maka Y. Jadi semacam shortcut ya, heuristik semacam shortcut untuk mengambil keputusan dengan cepat. Kemudian nature of the problem tidak terstruktur. Jadi mungkin data mining ini lebih dekat ke kualitatif sebetulnya. Walaupun kuantitatif ya, tapi secara karena sifatnya exploratory, maka sifat karena nature of model development exploratory, maka sifatnya lebih dekat dengan kualitatif. Karena kualitatif itu biasanya exploratory. Jenis datanya terbuka ya, ini undefined, nggak dibatasin, kemudian menganalisis apa data yang ada. Jadi kadang-kadang datanya bisa jadi bervariasi, kadang-kadang nggak beragam, kadang-kadang beragam, nggak terstandar, bahkan mungkin kombinasi antara data kuantitatif dan data kualitatif yang dikuantifisir. Jadi apa contohnya kualitatif yang dikuantifisir? Misalnya coding misalnya sentimen gitu ya. Jadi ada berita. Jadi berita di media massa itu dapat dikoding berdasarkan jumlah kata untuk menghitung sentimennya. Ada kata-kata yang positif, ada kata-kata yang negatif. Kalau banyak-banyak kata yang positif, dia sentimennya positif. Kalau banyak-banyak kata yang negatif, sentimennya negatif. Jadi kurang lebih ada pendekatannya, dan itu bisa digunakan untuk data mining. Jadi scope of analysis, very large data set, umumnya 1000 atau lebih. Kemudian tidak ada best approach, analis harus mengevaluasi setiap situasi dan mengidentifikasi pendekatan yang terbaik. Jadi ada saatnya data mining lebih tepat, ada saatnya statistikal lebih tepat. Untuk tesis 100% statistikal. Jangan menggunakan data mining untuk tesis. Karena tadi sekali lagi culture-nya berbeda ya. Untuk tesis biasanya ini purely statistical data model, bukan data mining. Yang terakhir adalah causal inference. Jadi secara tradisi ilmiah, hubungan sebab akibat atau causal inference itu hanya dapat diuji menggunakan eksperimen. Jadi ini pendekatan tradisionalis gitu ya, pendekatan tradisional, pendekatan
mungkin statistician atau ilmuwan yang mungkin yang apa ya, yang lama gitu ya, yang lama eh, berpendapat bahwa kalau kita ingin menguji hubungan sebab akibat hanya bisa dengan eksperimen. Kenapa? Karena ada 3 syarat hubungan sebab akibat. Yang pertama korelasi, yang kedua ada order, ada urutan, sebab dulu baru akibat, sebab tidak boleh didahului oleh akibat. Kemudian yang ketiga adalah tidak ada confounding variable. Jadi mengontrol semua error, mengontrol semua bias. Nah, sebelumnya 3 hal ini hanya dapat dicapai dengan randomized control eksperimen. Kan tetapi recent development, jadi perkembangan terkini ya, ini tahun 2019, jadi sebenarnya bukan udah nggak recent lagi, tapi intinya ya termasuk Haier ini sebenarnya dari Haier sendiri yang mengusulkan bahwa hubungan sebab akibat itu bisa diestimasi menggunakan pendekatan statistik, misalnya dengan SIM atau dengan PLS. Jadi, terutama 2 hal itu ya, atau mungkin juga dengan regresi, tapi biasanya yang diangkat adalah SEM dan PLS. Ini dapat dijadikan alternatif ya untuk menguji hubungan sebab akibat tanpa menggunakan eksperimen. Ini oke. Oke, yang berikutnya adalah statistical term untuk multivariate analysis. Jadi mendefinisikan multivariate analysis, sekali lagi ini mengulang dari yang di depan ya, bahwa multivariate itu adalah semua teknik statistik yang secara simultan menganalisis lebih dari 2 variabel. Secara simultan menganalisis lebih dari 2 variabel. Kalau lebih dari 2 variabel tapi dianalisis tidak secara simultan, artinya dianalisis berpasangan, ya itu masih masuk di variat. Kemudian any simultaneous analysis of more than 2 variable can be loosely considered multivariate. Jadi ini definisi lepasnya ya, definisi yang sederhana adalah yang penting lebih dari 2 variabel diestimasi atau dianalisis secara simultan, maka dapat dikelompokkan sebagai multivariat. Dan banyak teknik multivariat adalah pengembangan dari univariat atau bivariat prosedur. Ya, prosedur univariat atau bivariat. Kalau univariat yang 1 variabel, kalau bivariat 2 variabel. Nah, kalau 3 variabel masuknya sudah multivariat. Dan contohnya regresi linear sederhana dan ANOVA, ini dua-duanya masuk statistik bivariat. Pada simple regression ada 2 variabel, variabel X yaitu variabel independen, dan variabel Y variabel dependent. X diuji simple regression menguji apakah X mempengaruhi Y, kemudian mengestimasi konstanta dan koefisien regresinya. Kalau X ada 2, X1 dan X2, maka sudah bukan lagi simple regression, tapi sudah multiple regression karena ada 3 variabel. Ada X1, X2, dan Y. Kemudian ANOVA pun menguji perbedaan dari sebuah variabel metrik menggunakan pengelompokan kategorik. Nanti akan saya jelaskan apa itu metrik dan kategorik, nanti dibahas di belakang. Intinya adalah uji beda antara 2 variabel. Nah, ketika ada lebih dari 1 variabel yang diuji perbedaannya, jadi sudah 3 variabel ya. Jadi 2 variabel yang diuji perbedaannya, 1 variabel yang membedakan, maka sudah masuk ke MANOVA. MANOVA itu multivariat ANOVA.
Tapi kalau misalnya variabel yang diuji beda ada satu, tapi yang membedakan ada dua atau lebih, itu jatuhnya two-way ANOVA, three-way ANOVA, dan seterusnya. Kalau ada dua variabel pembeda, two-way ANOVA. Kalau ada tiga variabel pembeda, three-way ANOVA. Jadi itu pun juga masuk multivariat apa statistik karena lebih dari dua variabel. Ada juga banyak yang lain yang memang uh, multivariat, jadi tidak ada bivariatnya, misalnya analisis faktor, analisis cluster, diskriminasi, dan seterusnya. Kalau korelasi, korelasi itu bukan multivariat. Berapapun variabel yang dikorelasikan, dia in the end secara simultan hanya mengolah dua saja. Misalnya katakanlah kita menguji korelasi antara 10 variabel, maka akan dibuat matriks korelasi yang berisi matriks korelasi ya 10 kali 10, tapi in the end masing-masing sel itu isinya adalah korelasi antar dua variabel. Jadi, oke, silakan Anindita. Iya, Pak Imam, maaf saya boleh potong tanya nggak, Pak? Iya, eh, apa takut lupa nih Pak, mumpung masih nyambung ya. Tadi kan kalau misalnya two-way ANOVA itu kalau ada dua variabel berbeda ya Pak. Nah itu maksudnya dua variabel yang berbeda di IV-nya gitu kah Pak? Atau gimana? Bukan. Oke. Itu pertanyaan pertama Pak. Terus habis Oke, itu oke. yang kedua, kan kalau ini kalau berkaca ke penelitian yang semester satu kemarin ya Pak, kelompok kami tuh ada misalnya mau melihat eh, hubungan dari ada dua IV, kemudian ada moderator dan mediator, sorry, terus habis itu ada DV-nya gitu ya Pak. Nah kemarin itu kami coba ujinya satu-satu dulu juga gitu Pak. Jadi kayak nggak langsung ngeran whole variabelnya. Nah itu tuh sebenarnya gimana sih Pak? Itu berarti kan bukan multivariat ya Pak? Kalau misalnya kayak gitu, misalnya ini saya konfirmasi sih Pak, Ya, karena ya. kemarin tuh kan kayak gitu caranya. Apakah Oke, ada yang lebih benar lagi gitu Pak? oke. Oke, terima kasih Mbak Anindita ya. Jadi untuk two-way ANOVA dan three-way ANOVA, itu contohnya ya, misalnya kita punya eh, data nilai UTS mahasiswa. Jadi data nilai UTS mahasiswa jadi variabel dependent yang ingin kita uji perbedaannya. Nah, tapi kita menggunakan dua variabel pembeda. Jadi yang membedakan. Kalau nilai UTS adalah yang ingin diuji bedanya, pembedanya ini adalah grouping variabel. Jadi misalnya misalnya nilai UTS diuji berdasarkan apakah konsentrasinya SDM, pemasaran, keuangan, strategik misalnya. Itu satu variabel pembeda. Yang kedua adalah misalnya ada tiga angkatan ya, angkatan 2022, 2023, 2024. Jadi nilai UTS menjadi variabel yang ingin diuji bedanya. Kemudian pembedanya ada dua. Yang pertama adalah konsentrasi, yang kedua adalah angkatan. Jadi dua pembeda artinya two-way ANOVA. Kenapa? Karena kita tidak hanya melihat uji beda antara angkatan antara nilai UTS per angkatan dan nilai UTS per konsentrasi, tapi kita juga bisa melihat interaksi antara angkatan dan eh, konsentrasi. Jadi apakah halnya anak SDM angkatan 2022 beda signifikan dengan anak SDM atau anak pemasaran angkatan 2023 gitu misalnya. Jadi bisa diuji bedanya sejauh itu. Jadi itu termasuk multivariat dan tidak berhenti di two-way ANOVA, bisa three-way ANOVA, four-way ANOVA, five-way ANOVA dan seterusnya, tergantung dari berapa jumlah variabel pembeda. Jadi UTS tadi yang diuji bedakan, nah pembedanya adalah tadi demografi misalnya eh, apa usia atau sorry angkatan, konsentrasi, kemudian eh, dan seterusnya gitu ya. Tapi di sini ANOVA atau MANOVA pembedanya biasanya lebih dari lebih dari dua level. Jadi kalau pria dan wanita nggak perlu ANOVA. Kalau pria dan wanita cukup menggunakan uji beda eh, apa independen. Kalau tiga atau lebih menggunakan ANOVA. Misalnya tadi
3 angkatan, kemudian konsentrasi ada 4 ya, misalnya keuangan, pemasaran, SDM, dan strategik misalnya. Itu untuk ANOVA dan MANOVA dan two-way ANOVA dan seterusnya. Jadi ANOVA yang disebut di sini ini sebenarnya one-way ANOVA. Di sini ini one-way ANOVA karena kalau sudah two-way ANOVA, three-way ANOVA jatuhnya sudah multiple regression. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang nomor 2 tentang ada sebuah modelnya saya asumsikan menggunakan SIM ya atau menggunakan PLS mungkin ya. Tapi sebelum diolah di run berpasangan dulu gitu ya. Misalnya ada 3 variabel independen gitu ya. Ada 1 variabel mediasi, ada 1 variabel dependen akhir gitu kan. Maka X1 terhadap mediasinya, X2 terhadap mediasinya, X3 terhadap mediasinya, kemudian mediasinya terhadap variabel dependen akhirnya. Itu yang seperti itu tidak disarankan. Kenapa? Karena tidak terlihat mediasinya itu cenderung overestimate. Jadi itu kalau yang seperti itu kalau salah pendekatan Baron and Kenny ya. Pendekatan Baron and Kenny itu pendekatan menguji hipotesis mediasi sebelum ada SAM. Jadi sebelum ada SAM pendekatannya adalah berbasis regresi, tapi dihitung secara manual. Misalnya A ke B, B ke C, A ke C. Nah, itu sudah dibandingkan ternyata kurang akurat. Kenapa kurang akurat? Karena efek mediasi dari misalnya dari B tadi A ke B, B ke C, A ke C, jadi efek mediasi B tadi itu biasanya teroverestimasi, jadi dihitung 2 kali. Jadi efeknya dihitung 2 kali sehingga R-square-nya terlihat lebih besar dari yang seharusnya. Kalau kita lihat menggunakan SAM, ada structural equation, ada reduced form equation. Biasanya untuk yang structural equation yang mediasi itu jauh lebih besar daripada yang reduced form equation. Tapi sesungguhnya yang akurat, yang bebas bias itu yang reduced form, yang lebih kecil. Itu itu apakah pendekatannya salah? Nggak bisa dikatakan salah ya, tapi pada zamannya, pada masanya itu satu-satunya metode yang tersedia. Pada masanya hanya itu yang bisa dilakukan untuk menguji mediasi. Tapi sekarang sudah ada metode yang lebih akurat dan lebih mudah. Kan ribet juga kita harus meregres A ke B, B ke C, A ke C. Sedangkan menggunakan SAM atau menggunakan PLS dalam sekali pengolahan langsung dirun sekaligus semuanya tanpa harus satu persatu. Jadi itu mungkin Mbak Anindita ya tentang mungkin sejarahnya juga ya. Jadi dulu ketika SAM belum ada atau belum umum gitu ya, mungkin sudah ada tapi di Indonesia belum masuk. Ya kita hanya bisa menggunakan pendekatan Baron and Kenny tersebut. Tapi sekarang sudah ada pendekatan lain yang lebih baik, diantaranya pendekatan SAM dan kawan-kawan. Oke, mungkin itu. Kemudian, nah ini yang berikutnya beberapa basic concept of multivariate analysis. Di sini ada variat, ada measurement scale, dan ada measurement error dan multivariate measurement. Nah, jadi variat di sini adalah kombinasi antara variabel dan pembobotan. Pembobotan dari mana? Pembobotan dari estimasinya. Jadi kita mengestimasi dari data, kita memperoleh koefisiennya. Jadi variat itu kombinasi antara nilai variabelnya dan bobot dari koefisien regresinya. Jadi jadi bobot yang ditentukan secara empiris. Empiris ini dari mana? Bisa dari regresi, bisa dari analisis faktor. Intinya hasil bobot ini dari hasil olah data. Y aksen ini adalah estimated atau predicted Y. Jadi variabel
dependent yang kita prediksi. Nah, kemudian antara actual Y sama predicted Y ini pasti akan ada error, pasti akan ada selisih. Dan tujuan kita adalah meminimalisir error tersebut. Semakin kecil errornya, semakin baik model variatnya. Jadi ini kombinasi linier antara variabel dan bobotnya. Dan tujuan kita adalah menemukan atau mengidentifikasi persamaan variat yang memiliki error paling kecil. Error di sini adalah total selisih antara predicted dan actual Y. Y di sini adalah dependent variable. Di sini contohnya misalnya beberapa potential independent variable, misalnya income, education, family, dan seterusnya. Ini contoh X1, X2, X3. Tapi penentuan variat ini dari mana? Dari teori. Kita nggak bisa sembarangan menguji hipotesis kalau nggak ada teorinya. Hasilnya kan seperti psikolog yang menguji hubungan antara ukuran sepatu dan IQ pada anak. Dia nggak punya teori, cuma dia iseng aja mungkin ya. Dia menguji, ternyata signifikan. Ternyata signifikannya itu kebetulan akibat spurious regression. Kalau dia tidak melakukan pengujian statistik tanpa teori, maka dia tidak akan terjebak. Seharusnya tidak akan terjebak confounding variable tersebut. Nah, yang berikutnya adalah tipe data dan skala pengukuran. Jadi ini adalah konsep yang sangat penting yang harus, ini mungkin sudah dibahas juga seharusnya di apa namanya, research process in management ya. Jadi di mata kuliah yang semester 1 ya, tentang jenis data dan skala, tapi mungkin kita ulangi lagi karena saking pentingnya. Jadi jenis data ini saking pentingnya bisa menentukan antara penelitian yang berhasil dan yang nggak berhasil. Kenapa? Karena penelitian itu, jadi metode statistik itu hanyalah alat. Alat itu tergantung tujuan penggunaannya. Kalau tujuan penggunaannya tepat, maka dia efektif. Kalau nggak tepat, dia nggak efektif. Sama teknik statistik itu tergantung salah satunya dari jenis data dan skalanya. Kalau skalanya cocok, maka dia efektif. Kalau nggak cocok, maka dia nggak efektif. Sebagai contoh, rata-rata itu statistik yang sangat sederhana. Kita rata-rata itu mungkin anak SMA juga sudah tahu apa itu rata-rata. Tapi kalau kita merata-rata jenis kelamin misalnya, sini ada 8 orang mahasiswa, kita survei misalnya, kita satu laki-laki, 2 perempuan misalnya. Kita peroleh rata-rata jenis kelamin di kelas ini adalah 1,6. Keluar hasilnya, tapi nggak make sense sama sekali, nggak valid. Jadi hati-hati menggunakan statistik yang tidak sesuai dengan peruntukan skalanya. Jenis kelamin masuk skala nominal. Rata-rata masuk metode parametrik. Jadi nominal tidak bisa diolah menggunakan metrik. Jadi itu contoh pentingnya mengetahui tipe data dan mengetahui statistik apa yang cocok untuk masing-masing tipe data. Jadi di sini kita mulai dengan non-metrik. Ini non-metrik atau kategorik. Jadi ada banyak nama ya untuknya. Biasanya metrik dan non-metrik atau metrik dan kategorik. Jadi saya sendiri lebih prefer kategorik, tapi di sini menggunakan non-metrik. Ada dua. Yang pertama adalah nominal. Jadi nominal ini angka hanya simbol. Jadi pria dan wanita 1 dan 2 bukan berarti wanita 2 kali lipat dari pria. Dan 1 dan 2, 1 dan 0 sama saja, nggak ada perbedaan. Jadi hanya pengelompokan, hanya coding, tidak melibatkan karakteristik dari objek yang diukur. Jadi kita hanya mengelompokkan saja, tidak mengatakan bahwa yang satu lebih baik dari yang lain. Itu nominal.
misalnya jenis kelamin, misalnya profesi, PNS sama swasta. Apakah PNS lebih baik daripada swasta? Apakah swasta lebih baik daripada PNS? Sama saja jawabannya, nggak ada perbedaan. Kita tidak mengatakan bahwa yang satu lebih baik dari yang lain. Itu nominal. Sedangkan pada ordinal sudah ada eh, lebih tinggi, lebih rendah. Sudah ada urutan, sudah ada urutan. Jadi nomor satu lebih baik dari nomor dua, nomor dua lebih baik dari nomor tiga, atau misalnya terus sebaliknya, nomor tiga lebih baik dari nomor dua lebih baik dari nomor satu. Misalnya apa? Misalnya misalnya pendidikan. S3 lebih tinggi pendidikannya dibanding S2. S2 lebih tinggi pendidikan dibanding S1, S1 lebih tinggi dari D3, D3 lebih tinggi dari D2, dan D1 dan seterusnya. Jadi pendidikan itu termasuk kategori kita mengelompokkan. Mungkin S1 nilai apa angkanya, atau misalnya S3 1, S2 2, dan seterusnya gitu ya. Tapi jarak antara S1 dan S2 tidak sama dengan jarak antara S2 dan S3. Jarak antara D1 dan D2 tidak sama dengan jarak antara D2 dan D3. Jadi eh, skala ordinal seperti pendidikan tadi menggambarkan urutan atau peringkat. Yang satu lebih tinggi dari yang lain. Tapi jarak antar satu dan yang lain itu tidak konstan, tidak sama. Jadi kita nggak bisa tahu seberapa besar perbedaan antara A dan B dan B dan C, karena masing-masing itu tidak dapat diukur dan tidak konsisten. Nah, next next level, kalau kita sudah tahu ada jarak yang sama, ada jarak yang equal antara A dan B dan B dan C. Nah, itu kita bisa menggunakan, itu termasuk skala interval. Jadi skala interval memiliki properti ordinal plus adanya jarak yang konstan antar titik skala. Contoh yang umum adalah temperatur. Misalnya ada termometer 0 derajat Celcius dengan 1 derajat Celcius, jaraknya sama dengan 99 derajat Celcius dengan 100 derajat Celcius. Jaraknya sama. 0 derajat Fahrenheit dengan 1 derajat Fahrenheit, jaraknya sama dengan 99 atau 50 derajat Fahrenheit dengan 1 derajat Fahrenheit. Itu contoh interval. Mungkin contoh yang lain selain temperatur, apa ya? Selain temperatur, misalnya peringkat yang lain ya, mungkin apa ya? Oke, ini bukan contoh yang baik, tapi memiliki properti yang serupa. Jadi skala Likert itu secara statistik bukan interval, itu ordinal. Secara statistik jarak antara sangat tidak setuju dengan tidak setuju belum tentu sama dengan jarak antara sangat setuju dan setuju. Akan tetapi konvensi konvensi ahli atau ilmuwan sosial, ilmu social scientist itu mengatakan bahwa Likert memiliki properti interval. Jadi bukan interval tapi memiliki properti interval sehingga dapat diolah eh, menggunakan statistik metrik ya. Tapi in reality sebetulnya saya nggak bisa mengatakan bahwa jarak antara sangat setuju dan setuju sama dengan jarak antara sangat tidak setuju dan tidak setuju. Tapi itu contoh interval. Nah, yang penting lagi dari interval adalah angka nolnya itu bukan nol beneran, bukan nol sungguhan, tapi angka nol konvensi gitu ya, kesepakatan. Jadi 0 derajat Celcius bukan berarti tidak ada derajat, tidak ada suhu. Kenapa? Karena 0 derajat Celcius itu sama dengan sekian derajat Fahrenheit. Jadi sebetulnya ada temperaturnya, tapi standarnya berbeda. 0 di Celcius tidak sama dengan 0 di Fahrenheit.
Tapi mungkin jaraknya ada bisa dikonversi gitu ya. Kita bisa mengkonversi dengan mudah antara Celsius dengan Fahrenheit. Tapi 0 Celsius tidak sama dengan 0 Fahrenheit. Dan 0 Celsius bukan berarti tidak ada derajat, tidak ada suhu. Sebaliknya, pada rasio angka 0 itu benar-benar 0. Jadi kalau dikatakan 0 rupiah, artinya benar-benar saya tidak punya uang, 0 rupiah. Atau misalnya 0 detik, benar saya nggak punya waktu. Waktu saya 0 detik, nggak ada waktu. 0 anak, artinya tidak punya anak. Jadi angka 0 ini benar-benar eh, apa namanya eh, angka 0 gitu ya, bukan konvensi seperti 0 derajat Celcius. Mungkin yang lain mungkin ini contoh interval ya. Mungkin contoh interval adalah IQ mungkin. IQ itu tidak ada IQ 0 setahu saya. Setahu saya tidak ada IQ 0. Dan IQ 100 adalah nilai IQ normal. Jadi manusia normal seharusnya IQ-nya 100. Kalau nggak salah ya, standar konvensi IQ 100 itu ya IQ manusia normal. Di atas 0, di atas 100 artinya jenius, di bawah 100 artinya kurang gitu. Jadi 100 di sini adalah nilai referensinya. Tapi IQ 100 dengan 101 bisa dibilang sama dengan IQ 99 dengan IQ 100. Jadi itu contoh lain dari metrik ya, tapi tidak ada IQ 0. Sama tidak ada TOEFL 0, nggak ada. Kalian salah semua jawabannya, itu nggak akan 0 gitu. Jadi ada angka lain lah yang mungkin menjadi konvensi gitu ya. Mungkin itu untuk metrik. Dari interval dan rasio. Nah, uh, statistik parametrik mengharuskan skalanya bersifat metrik dan terdistribusi normal. Kalau datanya tidak menggunakan skala metrik atau tidak terdistribusi normal, maka tidak bisa menggunakan statistik parametrik. Tapi jangan menyerah, kita bisa menggunakan statistik non-parametrik. Setiap statistik parametrik pasti ada padanan statistik non-parametriknya. Misalnya SEM, SEM, kalau nggak normal, kita bisa menggunakan PLS misalnya. Tapi yang penting kita harus mengetahui skala pengukuran kita agar kita bisa menentukan teknik multivariat yang tepat. Kalau skalanya non-metrik, jangan dipaksakan menggunakan statistik parametrik. Oke, dan yang berikutnya adalah measurement error. Semua variabel pasti punya error. Semua pengukuran pasti punya error. Apa itu error? Selisih antara hasil pengukuran dan nilai sesungguhnya. Jangankan pengukuran menggunakan survei, pengukuran menggunakan penggaris saja, kalau kita lihat skalanya berbasis mikrometer, kita bisa melihat bahwa jangan-jangan penggaris kita memuai atau menciut berdasarkan suhu sehingga ada kesalahan meskipun kesalahannya hanya sekian mikrometer gitu. Tapi pasti ada error. Nah, tujuan peneliti adalah meminimalisir error. Kenapa? Karena semua error itu mendistorsi pengukuran. Sebagai akibatnya mendistorsi hubungan antar variabel. Karena jadi apa namanya? Kalau variabelnya error, maka hubungan antar variabelnya pun juga akan error. Garbage in, garbage out. Sehingga kita ingin meminimalisir error dulu, kita mendapatkan alat ukur yang valid dan reliable. Setelah itu baru kita bisa menguji hipotesis kita. Kalau alat ukur kita belum valid, belum reliable, masih error, jangan dulu diuji hipotesisnya. Karena kalau seperti itu kita menguji hipotesis berdasarkan skala pengukuran yang bermasalah. Begitu. Nah, kemudian
Eh, yang berikutnya, kadang-kadang peneliti menggunakan summated scale. Oke, silakan Mbak Vini. Iya, Pak. Saya mau nanya, Pak, kalau misalkan kalau kemarin Pak Setio tuh ngomong kalau ada error itu bisa dikecilin atau memang kalau di Israel ya, Pak, kalau misalkan apakah baiknya memang nggak usah dikecilin jadi apa ya kayak serial originalnya gitu loh, Oke, Pak. oke. Nah itu, ini kalau yang error yang dikecilin di dalam listral ya, itu adalah pemodelannya. Artinya gini, katakanlah errornya 10, errornya 0,10 gitu ya. Tapi kemudian kita tulis dalam model listral kita, set the error of X menjadi 0,00001. Artinya, oke, errornya sebenarnya 10, tapi kita set sama dengan mendekati 0. Nah, hal tersebut bisa memperbaiki atau bisa eh, apa ya, yang memperbaiki pemodelan, tetapi akan berdampak pada goodness of fit. Goodness of fit. Ini nanti masuknya sih pada listral, tapi intinya listral itu Sam ya, membandingkan antara model dari data dengan model yang Anda spesifikasi uh, dari sintaks. Nah, kalau datanya 0,1 tapi sintaksnya Anda set menjadi 0,0001, hasilnya larinya akan ke RMCA dan atau p-value, akan chi-square. Jadi larinya ke situ. Bukan, tapi itu ranah applied. Ini masih ranah teoretis gitu ya. Jadi teorinya pasti ada error, karena tidak ada yang sempurna. Semua penelitian punya keterbatasan. Error sini ada dua, ada sampling error, ada measurement error, ada random error, ada systemic error. Jadi error yang konsisten, yang jadi masing-masing ada sumbernya sendiri-sendiri. Tapi intinya adalah kita sebagai peneliti secara prosedur berusaha untuk meminimalisir error. Bahwa error itu pasti ada, iya nggak bisa kita pungkiri. Tapi kita berusaha dari awal, kita meminimalisir. Bagaimana caranya? Caranya bukan dengan set error sama dengan 0,001. Itu nanti kalau sudah terkumpul datanya. Sebelum terkumpul datanya, caranya adalah melakukan validasi. Jadi pertama terjemahkan dulu dengan baik. Mungkin ada juga langkah melakukan expert interview. Misalnya meminta beberapa dosen untuk mereview kuesioner kita. Setelah itu kita lakukan wording test kepada 3 sampai 5 responden yang kita sebaran, kita wawancara mereka bagaimana kuesioner baik atau enggak, ada yang ambigu atau enggak, dan seterusnya. Setelah itu pretest 30 responden. Setelah pretest, kalau valid dan reliable, baru kita masuk ke main test. Jadi prosesnya panjang, nggak, jangan sekali-kali lompat langsung ke main test, karena di situ kita belum berusaha maksimal untuk meminimalisir measurement error. Nah, jadi apa, di tahapan ini kita berusaha untuk menggunakan eh, menggunakan prosedur untuk meminimalisir measurement error. Nanti kalau sudah terkumpul datanya ternyata masih ada errornya ya, kita bisa lebih set error variance 0,0001. Tapi biasanya saya tidak menyarankan itu kecuali kalau errornya negatif. Jadi yang set error 0,0001 itu saya sarankan hanya kalau errornya negatif. Itu menjadi offending parameter. Kalau nggak ditambahkan, bisa kemungkinan nggak konvergen, nggak keluar gambar path diagramnya. Jadi bisa kita set error of variable tertentu itu 0,0001. Jangan 0, karena tadi nggak mungkin error, nggak mungkin bebas error. Jadi tadi sebenarnya uh, di set mendekati 0 kan, tapi tidak boleh kita set 0 errornya. Kalau kita set 0 errornya, nanti jadi 1.
eh, jadi apa? Jadi satu loading faktornya ya. Jadi kayak absolut. Dan ini tidak ada yang absolut. Jadi pasti ada error. Meskipun kecil, meskipun sangat kecil. Begitu tadi Mbak Vini ya. Pak. Iya, Pak. Oke, Makasih ya, Pak. oke, oke. Jadi tadi sampai mana ya? Oke. Nah, eh, zaman dahulu, pada zaman dahulu saya ngomongnya kayak dongeng nih ya. Tapi intinya sebelum zaman SEM dan PLS, peneliti itu harus mengandalkan summation, summated scale untuk mendapatkan sebuah nilai yang bisa diuji dengan korelasi atau regresi. Sebagai contoh, ada 10 item dari job satisfaction survei. Ada 10 item ingin dikorelasikan dengan turnover intention. Turnover intention ada 5 item misalnya. Nah, jadi total ada 15 item. Tapi gimana cara cara ngeregressnya? Kan nggak mungkin 10 item diregress ke 5 item. Nggak mungkin. Dalam regresi, variable dependent hanya ada satu. Jadi 5 item turnover intention harus dijadikan satu. Kemudian kalau job satisfaction, kalau 10-10-nya dijadikan variabel independen, sangat mungkin ada collinearity dan seterusnya sehingga banyak yang nggak signifikan. Kita ingin sebenarnya hanya lihat korelasi job satisfaction terhadap turnover intention. Bagaimana caranya? Di jumlah. Jadi 10 item job satisfaction di jumlah, katakanlah skalanya 5, 1 hingga 5, maka job satisfaction rentangnya antara 10 hingga 50. Kenapa? Karena masing-masing item skalanya 1 hingga 5 ada 10 item. Jadi dikali 10. Jadi 10 sampai 50 rentang untuk job satisfaction. Sedangkan untuk turnover intention, katakanlah skala 5, Likert skala 5, 1 hingga 5 ada 5 item, jadi antara 5 hingga 25. Di regress, kemudian keluar hasilnya. Tapi pendekatan summated scales ini kurang tepat karena mengasumsikan bobotnya sama. 10 item job satisfaction diasumsikan memiliki bobot yang sama. In reality, masing-masing item memiliki bobot yang berbeda-beda. Mungkin ada yang lebih tinggi bobotnya, ada yang lebih rendah bobotnya, ada yang lebih penting, uh, ada yang lebih penting kepuasannya, ada yang kurang penting. Misalnya gaji harusnya lebih penting daripada apa ya, perks yang apa biasanya, perks yang nggak terlalu penting ya, misalnya kayak apa, uh, apresiasi dalam bentuk employee of the month gitu misalnya. Apa namanya, yang Word, Pak. kenapa Word contohnya ya, Pak. ya, contohnya. Jadi job satisfaction pasti ada elemen-elemen yang lebih penting dibanding yang lain. Dari 10-10-nya itu sangat mungkin tidak sama bobotnya. Ada yang lebih penting dari yang lain. Sehingga kalau dijumlahkan begitu saja, jadi bias. Variabel yang penting disamaratakan, dipukul rata dengan yang nggak penting atau yang kurang penting. Gitu. Sehingga apa namanya, tidak mewakili yang sesungguhnya. Jadi ada error dari di situ. Nah, di sini ini salah satu keunggulannya SEM. Dengan SEM, baik PLS maupun yang CBSEM ya, kita udah nggak pakai lagi tuh summated scale. Dijumlahkan itu nggak dipakai lagi. Kita menggunakan biasanya sudah menggunakan confirmatory factor analysis. Sudah kita estimasi bobotnya satu persatu dan item dibobot sehingga hasil kompositnya itu sudah mempertimbangkan tingkat kepentingan item yang berbeda. Nah, di sini untuk mengevaluasi measurement error, jadi kan kita berusaha meminimalisir measurement error secara prosedural. Tapi setelah kita minimalisir, kita perlu mengakses, perlu mengevaluasi, benar nggak sih valid atau nggak valid? Jangan-jangan kita udah usaha capek-capek ternyata masih nggak valid atau nggak reliable. Nah, di sini kita perlu melakukan evaluasi. Yang pertama adalah validitas. Validitas itu adalah akurasi ya.
mengukur apa yang sebetulnya ingin kita ukur. Jadi benar-benar jadi tingkat atau derajat sebuah alat ukur secara akurat mengukur apa yang seharusnya dia ukur. Sebagai contoh, kita ingin mengukur potensi akademik. Jangan sampai kita salah mengukur kemampuan matematika. Akademik nggak hanya matematika, sehingga kadang-kadang kita kalau kita hanya mengukur matematika itu bisa jadi validitas kontennya bermasalah. Jadi konten akademik itu bukan hanya matematika, tapi juga mungkin bahasa, logika, dan seterusnya. Tapi yang kita capture hanya dari sisi matematika. Ini contoh tidak akurat, tidak mewakili apa yang seharusnya dia ukur. Sama, job satisfaction. Job satisfaction ada banyak elemen. Mungkin dibagi menjadi dua, ada finansial, ada yang non-finansial. Kalau teman-teman misalnya melakukan uji, ternyata item yang non-finansial nggak valid, atau dibuang, di drop. Tinggal tersisa yang non-finansial. Apakah yang tersisa itu masih mengukur job satisfaction? Belum tentu. Bisa jadi udah tidak lagi mengukur job satisfaction, tapi mengukur non-financial job satisfaction. Jadi hati-hati dalam membuang variabel. Jangan sampai merubah teori yang seharusnya. Kalau misalnya kita buang sedikit dari yang finansial, sedikit dari yang non-finansial, tapi secara umum dua-duanya masih terwakili, masih nggak apa-apa. Tapi kalau kita sampai harus membuang semua variabel yang finansial, yang tersisa yang non-finansial, atau sebaliknya, maka job satisfaction yang kita ukur tidak lagi lengkap. Validitasnya dipertanyakan. Yang kedua adalah reliabilitas. Reliabilitas adalah konsistensi. Kalau kita mengukur job satisfaction, kita ukur satu orang, kita ukur pagi, siang, sore, malam. Hasilnya berbeda-beda, itu artinya alat ukur kita nggak reliable. Ada errornya, ada random error. Misalnya, ternyata terpengaruh oleh mood. Moodnya lagi bagus, satisfaction-nya tinggi. Moodnya lagi jelek, satisfaction-nya jelek. Artinya alat ukur kita kurang bagus. Karena terpengaruh mood sehingga ada random error ya, sehingga nggak konsisten. Jadi untuk mendapatkan konsistensi harus bisa mengeliminasi random error. Karena yang menyebabkan nggak konsisten adalah tadi hal-hal yang berfluktuatif ya, misalnya cuaca lagi panas, kemudian atau mungkin tadi mood dan seterusnya. Oke, yang berikutnya managing the multivariate model. Jadi kita bagaimana kita mengelola model multivariat. Yang pertama adalah kita menentukan variabelnya, variatnya. Nah, variatnya adalah kombinasi dari serangkaian variabel. Jadi kalau hanya satu itu variabel, kalau ada banyak dan berkombinasi dari beberapa variabel itu menjadi variat. Nah, di sini ada dua keputusan penting yang harus diambil ketika kita mengelola variat ya. Pertama adalah memilih variabelnya itu sendiri. Yang kedua adalah menspesifikasikan variabelnya. Dan ini terutama untuk data yang sifatnya sebenarnya secondary data yang sudah ada sebetulnya. Kalau data survei biasanya sudah lebih user control, jadi sudah lebih terspesifikasi. Jadi jadi decision-nya tidak terlalu kompleks. Tapi ketika Anda tidak punya kendali atas data, maksudnya datanya sudah ada, tinggal diambil, tinggal diolah, maka di sini kita harus menentukan dua hal ini. Pertama adalah spesifikasi. Bagaimana kita mengukur atau bagaimana kita menggunakan variabel untuk analisis. Kita bisa menggunakan use original variable. Jadi apa adanya.
data yang ada langsung kita olah tanpa pengolahan lebih lanjut, langsung kita analisis tanpa pengolahan lebih lanjut. Nah, ini paling mudah, tapi biasanya ada potensi multicollinearity. Jadi ada korelasi antar variabel yang kemudian menyulitkan ya, atau apa, mengaburkan uji hipotesis. Jadi tapi kalau nggak ada masalah dengan multicollinearity, yang ideal adalah menggunakan original variable. Nah, yang kedua, kalau ternyata ada multicollinearity, ada korelasi yang cukup tinggi antar variabel, atau variabelnya terlalu banyak, atau maksudnya alat ukurnya ya, alat ukur variabelnya terlalu banyak, sehingga nggak mungkin diolah semua. Nah, kita bisa melakukan reduksi data atau reduksi dimensi di sini, menjadikan beberapa variabel berdasarkan pola ya, menjadikan jumlah faktor yang lebih sedikit. Katakanlah kita punya 100 variabel, dan ternyata ada overlap, ada korelasi yang cukup kuat antar beberapa variabel dalam subset data kita tersebut, maka kita bisa melakukan reduksi data terlebih dahulu. Baik yang software control, jadi kita serahkan kepada software, kita serahkan kepada pola dari data, tidak kita kendalikan, tidak kita spesifikasi, atau user control, kita spesifikasikan terlebih dahulu menggunakan confirmatory factor analysis. Jadi kalau yang software control itu biasanya exploratory, kita serahkan ya, kemudian kita serahkan kepada software, hasilnya seperti apa ya, seringkali di luar ekspektasi kita. Kalau user control itu biasanya sudah ada ekspektasi, sudah ada hipotesis pengelompokan, kita uji, kita lihat apakah pengelompokannya bisa dilakukan sesuai dengan hipotesis kita gitu ya. Ini untuk reduksi data. Nah, setelah kita melakukan spesifikasi variabel, berikutnya kita memilih. Jadi big data itu memang menggunakan data yang besar. Tapi tidak semua data harus masuk dalam model final. Katakanlah kita punya 100 data, 100 variabel. Kita olah, kemudian dari hasil pengolahan ternyata yang masuk hanya 15. Itu nggak masalah gitu. Tapi bagaimana kita menseleksi, bagaimana kita memilih ternyata 15 dari 100 yang masuk dalam model akhir kita. Nah, di sini ada dua, ada user control, ada software control. Bila mana dimungkinkan selalu menggunakan user control. Jadi teman-teman memilih secara purposif, memilih secara teoritis ya, berdasarkan teori dari dataset tersebut, variabel-variabel mana yang dimasukkan dalam model, sedangkan yang nggak ada teorinya ditinggalkan, dikeluarkan gitu ya. Ini bisa konfirmatori, bisa simultaneous. Jadi apakah satu persatu ataukah sekaligus ya. Nah, kita bisa juga kombinasi. Jadi kita menguji atau memasukkan variabelnya secara kombinasi. Tapi masih manual. Sedangkan yang berikutnya adalah sekuensial menggunakan software. Jadi di sini variabel dimasukkan satu persatu berdasarkan algoritma. Jadi biasanya misalnya ada 100 variabel, dari 100 variabel itu dilihat dulu model 0, model tanpa variabel sama sekali. Dimasukkan satu yang memiliki korelasi paling tinggi, tambah lagi satu, sampai diperoleh model final yang paling maksimal. Jadi penambahan satu variabel tidak lagi meningkatkan prediksi yang signifikan, maka itu bisa dikatakan sekuensial. Atau steady step atau backward forward. Jadi backward forward itu sekuensial, tapi bukannya satu arah, tapi bisa bolak-balik, bisa tidak hanya bisa ditambah, tapi bisa dibuang. Jadi katakanlah ada 15 variabel, pertama nambah satu, kemudian dibuang 2, ditambah lagi variabel yang lain dan seterusnya. Jadi dia prosesnya berdasarkan algoritma ya, berdasarkan
program dia bisa mencari kombinasi dari variabel yang kemudian menghasilkan kemampuan prediksi tertinggi. Nah, dengan kepada constraint di sini bobot regresi dibatasi sehingga memaksa beberapa variabel untuk memiliki power, memiliki bobot yang sangat rendah sehingga efektif dikeluarkan dari model. Jadi di sini ada Ridge atau Lasso. Sebenarnya Ridge dan Lasso memiliki pendekatan yang sama, caranya sama tapi pendekatannya berbeda. Pada Ridge dia menghasilkan lebih banyak variabel yang memiliki power yang relatif homogen. Jadi katakanlah dari 100 variabel, kemudian menggunakan Ridge analysis diperoleh 15 variabel yang signifikan dengan power kurang lebih sama, misalnya 0,5. Bervariasi tapi kurang lebih 0,5 rata-ratanya. Sedangkan pada Lasso dia lebih prefer jumlah sampel yang sedikit, tapi memaksimalkan weight, memaksimalkan bobot. Dia memilih beberapa variabel yang memiliki kemampuan prediksi paling tinggi. Katakanlah dari 100 variabel bisa jadi yang dihasilkan hanya 3-5, tapi 3-5 tadi memiliki bobot yang paling tinggi, mungkin 0,8, 0,9. Dan tadi bisa jadi ditambahkan satu variabel, bisa jadi berkurang variabel yang lama. Jadi pendekatannya berbeda. Metodenya kurang lebih sama, menggunakan pembobotan, tapi hasilnya berbeda. Hasil penerapan metodenya berbeda. Tapi dua-duanya adalah software control, jadi tinggal bisa kita sesuaikan settingnya dalam regresi, ya, bisa dengan SPSS atau dengan Stata. Kemudian kalau Ridge and Lasso kayaknya menggunakan Stata, kalau stepwise bisa dengan SPSS. Kemudian di sini managing the dependence model, intinya ada berapa variabel dependentnya. Jika hanya ada satu variabel dependent, itu masuk single equation. Jika ada banyak variabel dependent, masuknya systems of equation atau multiple equation. Nah, di sini yang harus dipahami, yang pertama, single equation itu most widely used method in the past. Kata kunci in the past. Jadi zaman dahulu banyak digunakan single equation. Tapi saat ini yang kekinian adalah menggunakan multiple equation. Merepresentasikan hubungan yang saling terkait, multiple dependent variable, dan ya biasanya model yang lebih kompleks. Kenapa? Ya banyak faktor ya, diantaranya bisa jadi ekspektasi jurnal, ekspektasi dosen mengharapkan model yang semakin kompleks, dan metodenya sudah ada, toolsnya sudah ada. Kemudian untuk multiple equation di sini ada dua, SEM atau PLS. Ini CB-SEM ya, covariance based SEM atau PLS. Kapan menggunakan SEM, kapan menggunakan PLS? Biasanya kalau data Anda tidak normal, maka akan diarahkan menggunakan PLS. Kalau misalnya data teman-teman diuji, asumsinya ternyata tidak memenuhi asumsi normal, distribusi normal, maka akan disarankan menggunakan PLS saja. Apakah SEM tidak bisa? Jawabannya sebetulnya bisa, tapi membutuhkan requirement yang lebih berat, yaitu 2 kali sample size distribusi normal. Jadi kalau distribusi normal butuhnya 200, ketika tidak normal butuhnya 400. Mungkin terlalu menyusahkan ya. Kalau butuhnya 300, maka kalau nggak normal butuhnya 600. Jadi biasanya lebih mudah switching dari SEM ke PLS kalau datanya nggak normal. Nah, sedangkan untuk data single equation, ini
ada general linear model, dan ada generalized linear model. Apa bedanya? Pada general linear model masih ada asumsi distribusi normal. Regresi, ANOVA, MANOVA, diskriminan, dan lain-lain membutuhkan asumsi distribusi normal. Sedangkan GLZ atau GLEM itu generalized-nya tidak membutuhkan distribusi normal. Jadi memang dikembangkan oleh penemunya ya untuk mengestimasi variabel yang tidak normal. Jadi sekali lagi kalau teman-teman melakukan pengumpulan data, ternyata diketahui, oh data saya tidak normal, maka jangan memaksakan menggunakan statistik parametrik. Jangan, karena pasti ada datanya, pasti ada padanan non-parametriknya. Demikian, kalau misalnya nggak normal, jangan memaksakan menggunakan general linear model, lebih tepat menggunakan generalized linear model. Ada binary, logit, ada Poisson, dan lain-lain. Kemudian, nah di sini statistical significance dan power. Jadi apa namanya? Ada dua tipe error, type 1 dan type 2 atau alpha atau beta. Alpha adalah probabilitas kita menolak null hipotesis padahal sebetulnya benar. Menolak null hipotesis artinya menyimpulkan dia signifikan. Kalau kita terima H0 artinya nggak signifikan. Jadi probabilitas menerima hipotesis yang sebetulnya nggak signifikan. Jadi type 1 error, probabilitas menerima hipotesis yang sebetulnya tidak signifikan. Sedangkan type 2 error adalah kebalikannya. Probabilitas untuk menolak probabilitas untuk menolak hipotesis padahal sebetulnya dia signifikan. Jadi ini tabelnya, ini reality ada dua, signifikan dan tidak signifikan. Ketika dia tidak signifikan tapi dikira signifikan, itu type 1 error. Ketika dia signifikan, ketika dia tidak signifikan tapi dikira signifikan, itu type 1 error. Ketika dia signifikan tapi dikira tidak signifikan, itu type 2 error. Sedangkan 1 minus alpha itu adalah confidence interval. 1 minus alpha adalah confidence interval, sedangkan 1 minus beta adalah power. Jadi probabilitas kita menolak hipotesis ketika dia salah. Jadi probabilitas menerima hipotesis, jadi probabilitas kita menemukan hipotesisnya signifikan ketika realitinya yang benar-benar signifikan. Jadi kita probabilitas menemukan hipotesis yang signifikan, yang in reality signifikan, ternyata hasil uji hipotesisnya benar-benar signifikan. Jadi itu adalah power. Dengan confidence interval adalah justru kebalikannya, probabilitas kita menolak hipotesis yang memang sebetulnya nggak signifikan gitu ya. Ini confidence interval. Dan alpha ini biasanya konvensi dari social science adalah 5% atau 0,05. Makanya kita katakan p-value signifikan jika di bawah 0,05. Nah, ada juga alfa yang berbeda-beda, 0,1, ada 0,01, ada 0,001. Tapi yang harus digarisbawahi adalah pada satu penelitian, pada satu jenis studi, sebaiknya kita pilih satu alfa saja. Jangan sampai kita menggunakan alfa berbeda-beda. Oh, hipotesis 1 alfanya 0,05, hipotesis 2 0,001, hipotesis 3 0,1. Yang seperti itu nggak make sense dan tidak ilmiah juga. Karena apa? Karena biasanya disesuaikan. Hipotesis saya nggak signifikan kalau alfanya 0,05, tapi signifikan kalau alfanya 0,1, sehingga
saya rubah sehingga jadi signifikan. Itu tidak ilmiah, itu termasuk p-hacking. Nah, yang berikutnya adalah effect size, adalah power. Jadi statistical power ditentukan dari 3 faktor. Yang pertama adalah effect size. Jadi berapa besaran dari efek yang diamati. Nah, perbedaan atau korelasi atau koefisien regresi. Jadi nilai sesungguhnya gitu ya. Katakanlah 0,5, 0,6 itu efek size-nya. Nah, ini contohnya 0,02, 0,15, dan 0,35 dinilai sebagai kecil, moderate, and large. Jadi di atas 0,35 itu sudah besar efeknya. Nah, sedangkan alpha atau confidence atau alpha jadi dari kemungkinan type 1 error ya, semakin kecil maka power decrease. Jadi misalnya alfanya 0,99, alfanya 0,01, jadi confidence levelnya 0,99. Semakin tinggi confidence level, semakin tinggi confidence interval, maka semakin kecil alfanya, maka semakin kecil juga powernya. Jadi semakin tinggi confidence interval, semakin kecil statistical power. Typically confidence level itu adalah 90% dengan alpha 5%. Yang terakhir adalah sample size. Di sini semakin besar sample size, semakin besar power. Dengan jumlah sampel size yang sangat besar, maka efek yang kecil pun, yang sangat kecil sekalipun bisa signifikan secara statistik. Jadi ini ada ethical and practical issue ya. Jadi practical significance versus statistical significance. Artinya begini, sebuah hipotesis yang ditemukan signifikan secara statistik bisa jadi tidak signifikan secara praktikal. Saya menemukan bahwa peningkatan kepuasan kerja sebesar 1 unit meningkatkan atau menurunkan turnover intensity sebesar 0,0001 unit. Wah, itu terlalu kecil. Signifikan, Pak, tapi terlalu kecil. Untuk meningkatkan 1 unit kepuasan kerja mungkin kita harus mengeluarkan effort yang sangat besar ya. Dan padahal efeknya terhadap turnover intention ternyata hanya sangat kecil. Jadi practical significance itu juga penting dilihat, bukan cuma signifikan secara statistik tapi juga signifikan secara efek dan dapat ditindaklanjuti. Kalau terlalu kecil maka nggak worth it untuk ditindaklanjuti. Nah, ini ada power level comparison. Jadi ada hubungan antara sample size, effect size, dan alpha. Di sini kalau effect size-nya moderate ya 0,5, kemudian sampel alfanya 0,05, maka ketika sampel size-nya 200 dia powernya sampai mendekati 1. Kalau powernya 1 artinya terima semua diterima, nggak ada yang ditolak. Jadi jadi semakin besar sampel size, semakin mudah kita mendapatkan hasil uji yang signifikan. Nah, apakah ini salah? Ya nggak salah juga, tapi bisa digunakan untuk manipulasi ya. Jadi memperbanyak sampel size agar yang nggak signifikan jadi signifikan. Nah, itu berbahaya. Jadi di sini suggested power, statistical power yaitu jangan lebih dari 80%. Jadi kalau power sudah 100%, sudah percuma gitu. Jadi kan uji hipotesis itu ingin dibuktikan, bisa dibuktikan benar, bisa dibuktikan salah. Kalau powernya
terlalu tinggi, maka efek yang kecil sekalipun, yang sangat kecil sekalipun, terlihat signifikan, padahal sebetulnya nggak signifikan. Dan itu bisa menjadi salah interpretasi gitu ya. Apalagi kalau dijadikan dasar kebijakan yang kemudian membutuhkan menggelontorkan dana ratusan juta atau mungkin ratusan miliar atau bahkan triliunan gitu. Jadi di sini hati-hati. Jadi rule of thumb untuk statistical power analysis idealnya adalah 80%. Jangan lebih dari 80%, karena kalau terlalu tinggi maka bisa jadi semua hipotesis diterima padahal sebetulnya tidak terlalu signifikan, tidak atas tingkat efek size-nya tidak terlalu besar. Kemudian kalau kita menentukan nilai signifikansi yang lebih ketat, misalnya confidence level kita 99% atau 99,9999% misalnya, maka membutuhkan sampel size yang lebih besar untuk memperoleh power level 80%. Atau kita bisa mengurangi, kita bisa memilih alpha yang lebih rendah, confidence level yang lebih alpha yang lebih tinggi ya, atau confidence level yang lebih rendah, misalnya dari 0,05 menjadi 0,10. Jadi confidence levelnya dari yang 90% jadi 90%. Tapi jangan sampai dalam satu studi ada yang 90%, ada yang 95%, ada yang 99%. Itu tidak tepat. Kemudian effect size selalu membutuhkan sampel size yang lebih besar untuk memperoleh desired power. Jadi intinya hampir semua peningkatan atau kebanyakan peningkatan dalam statistical power disebabkan oleh peningkatan sampel size. Ini keumumannya, rule of thumb-nya. Tapi saya katakan bahwa yang terakhir ini ada pengecualiannya. Apa pengecualiannya? Yaitu ketika Anda memasukkan sampel yang bermasalah dari garbage in, garbage out. Kalau sampel size Anda besar 1.000 responden yang error, maka tidak akan meningkatkan statistical power yang secara signifikan ya, karena efek size-nya tetap rendah gitu ya. Jadi secara umum memang betul kalau misalnya sudah dilakukan quality control, sudah dilakukan validasi dan seterusnya, maka jika semua proses minimalisir error sudah dilakukan, maka ia increase sample size akan menghasilkan increase in statistical power. Tapi kalau nggak valid, nggak reliable, maka tadi kembali lagi garbage in, garbage out, kita nggak menjamin, tidak bisa menjamin penambahan sampel bisa meningkatkan atau memperbaiki statistical power. Kemudian ini ada klasifikasi untuk teknik multivariat, ada dependence teknik dan ada interdependence teknik. Ini mungkin kita go through aja karena nanti akan dibahas secara lebih detail di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Tapi intinya untuk dependence teknik itu ada satu variabel yang ditentukan sebagai variabel dependent dan ada variabel lain yang ditentukan sebagai variabel predictor atau independent variable. Misalnya regression, discriminant analysis, logistic regression, MANOVA. Kalau COVAR ini MANCOVA, conjoin dan seterusnya. Ini semua adalah dependence teknik. Ada variabel yang menjadi dependent, ada yang menjadi independent. Ini contohnya ya. Kalau kita lihat semuanya memiliki bentuk yang sama, yaitu linear model. Makanya ada general linear model GLM itu merangkum semua statistik ini menjadi model yang sederhana. Y sama dengan A plus B X1 plus B X2 dan seterusnya. Jadi persamaan yang mirip. Sebenarnya semua
equation ini dapat dikatakan mirip, memiliki akar yang sama, yaitu general linear model. Yang kedua adalah interdependence teknik. Di sini tidak ada satu variabel yang secara eksplisit dikatakan dependent maupun independent. Semua variabel saling mempengaruhi, saling interdependensi. Ini contohnya analisis faktor, cluster analisis, MDS, correspondent analisis. Nah, di sini kita perlu memilih teknik multivariat. Yang pertama, tipe hubungan. Apakah hubungannya dependensi? Ada hipotesis sebab akibat, ada hipotesis dependensi atau enggak, atau hubungannya interdependent. Kalau misalnya ada sebab akibat, ada yang mempengaruhi dan dipengaruhi, maka dependence. Kalau enggak, yang mungkin interdependence. Nah, ini oke, ini petanya ya, peta overallnya, bahwa ini semua ada di buku Hare ya, multivariate methods dibagi menjadi dua, ada dependence method dan ada interdependence method. Untuk dependence method ada satu variable dependent, ada banyak variable dependent. Sedangkan untuk yang interdependence ada yang metrik dan non metrik. Tapi yang menarik adalah yang menjembatani, yang overlap antara dependence dan interdependence itu adalah yang structural equation menggunakan SEM atau PLS. Kenapa? Karena SEM dan PLS ada variable dependentnya, sudah ada arah hubungan sebab akibat, terutama untuk inner modelnya. Tapi untuk outer model dia banyak juga menggunakan pendekatan interdependensi. Jadi faktor analisis dan kawan-kawan untuk outer model. Untuk model pengukurannya interdependensi, dengan model strukturalnya menggunakan dependence method. Jadi di sini untuk SEM maupun PLS bisa masuk atau berkaitan dengan kedua jenis multivariate method. Sedangkan yang lainnya dibagi-bagi, tapi yang harus dipahami adalah semua metode ini harus jelas apakah dia metrik atau non-metrik. Kalau dia metrik, sebagai contoh, kalau dia metrik, dia multiple regression dan conjoin. Kalau non-metrik bisa menggunakan diskriminan dan logit. Kalau dia metrik di sini MANOVA, canonical. Kalau non-metrik bisa canonical dan dummy variable. Jadi menggunakan dummy variable. Kalau interdependensi dia sudah dibagi dua, metrik dan non-metrik. Kalau metrik termasuk analisis faktor, cluster, dan MDS. Sedangkan kalau non-metrik bisa correspondent analysis dan juga bisa non-metrik MDS. Tapi intinya setiap metode metrik pasti ada padanan non-metriknya. Yang penting harus diuji apakah datanya normal atau nggak normal, tidak cukup hanya diasumsikan saja. Ini tipe multivariat, ini mungkin saya akan overview aja, tidak akan terlalu detail, karena akan dibahas lagi oleh teman-teman nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ada multiple regression, MANOVA, diskriminan, logistik, canonical, conjoin, ada SEM ada dua, ada CB-SEM, ada PLS-SEM, kemudian ada exploratory, ada confirmatory, ada cluster analysis, ada multidimensional, dan seterusnya. Ini guideline saja. Beberapa guidelines. Yang pertama, tidak hanya statistical significance, kita juga melihat practical significance. Jadi so what, what's new, dan so what. Kita lihat bagaimana action, kita menginginkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti. Kemudian sampel size mempengaruhi semua hasil. Terlalu kecil tidak baik, terlalu besar juga tidak baik. Jadi sampel size harus pas. Ya biasanya ya biasanya di bawah 500 ya. Jadi antara 200 sampai 400 mungkin itu kurang lebih yang baik ya. Kemudian know your data. Jadi riset kualitatif biasanya menyarankan peneliti untuk know your data, dibaca ulang, dipahami dengan baik sampai ngelotok, baru bisa melakukan analisis. Itu riset kualitatif. Riset kuantitatif juga membutuhkan knowledge of the data. Karena kalau kita nggak tahu datanya, kita nggak bisa memilih
metode analisis yang tepat. Dan misalnya kita lihat apakah datanya memenuhi asumsi distribusi normal, apakah skalanya metrik atau non parametrik, apakah ada asumsi yang dilanggar, apakah ada missing value, apakah ada outlier dan seterusnya. Ini semua pemahaman terhadap data dan penting untuk mengetahui metode statistik apa yang cocok. Kalau dia tidak memenuhi asumsi parametrik, jangan memaksakan menggunakan statistik parametrik dan sebaliknya. Yang berikutnya, strive for model parsimony. Parsimony itu artinya irit. Irit dalam artian kalau kita bisa menjelaskan fenomena dengan model yang sederhana, ngapain menggunakan model yang kompleks? Kalau bisa dengan 4 variabel, ngapain dijelaskan dengan 5 variabel? Kalau bisa dengan 6, ngapain pakai 7 variabel, dan seterusnya. Intinya kita berusaha menjelaskan fenomena dengan model yang sesederhana mungkin. Kenapa? Karena model yang rumit ya mungkin susah diterapkan, susah ditindaklanjuti, mungkin tidak semua variabelnya relevan sehingga kadang-kadang mahasiswa terlalu ambisius juga mungkin ya, sehingga mengembangkan model, menggabungkan model dari beberapa jurnal sehingga diperoleh model yang luar biasa, luar binasa mungkin ya. Jadi mungkin variabelnya sangat banyak, ada moderasi, ada mediasi yang termoderasi dan seterusnya, sehingga tidak parsimoni gitu ya, nggak irit. Modelnya terlalu besar, terlalu rumit, terlalu kompleks, malah tidak bisa ditindaklanjuti dengan mudah, nggak bisa diterjemahkan dengan mudah. Jadi kadang-kadang model yang sederhana lebih baik dari model yang rumit. Tapi kalau memang membutuhkan ya kita bisa mengambil model yang rumit kalau memang tadi itu yang dibutuhkan. Terus look at your error. Kalau misalnya kita mendapatkan ada yang salah atau ada yang mencurigakan, selalu lihat error kita seperti apa bentuknya, seperti apa misalnya apa error yang besar, itu menjadi indikasi mungkin ada variabel yang belum diestimasi dan seterusnya. Jadi kalau misalnya tidak berjalan dengan lancar, cek outputnya. Cek outputnya termasuk errornya. Siapa tahu dari errornya itu kita tahu, oh ternyata ada variabel yang bermasalah, atau ada item yang bermasalah, atau ada hipotesis yang bermasalah, sehingga bisa kita sesuaikan. Simplify your model by separation. Ini tidak saya sarankan kecuali Anda sudah melakukan pengujian secara holistik, secara menyeluruh. Jadi membagi-bagi model menjadi elemen-elemen kecil, itu tadi saya sampaikan ke Mbak Vini atau Mbak Anindita ya. Jadi intinya, Mbak Anindita deh, tidak disarankan membagi-bagi model. Kecuali Anda sudah melakukan model penuhnya, terus ingin melihat bagaimana kalau dibagi-bagi, ya mungkin silahkan. Tapi mungkin tujuannya mensimplifikasi ya. Kalau ada model yang sangat kompleks, katakanlah ada 20 variabel. Kalau digambar dalam satu halaman, nggak kelihatan panahnya. Jadi, ya mungkin dalam kondisi tersebut bisa kita lakukan pengolahan secara terpisah ya, mungkin 5 variabel dulu, jadi mungkin ada 10 variabel dulu diolah 2 kali dan seterusnya, sehingga mungkin lebih sederhana. Tapi tadi tidak bisa mengalahkan model yang rumit, model yang holistik, jadi yang sekaligus, karena bisa jadi ketika diolah secara sekaligus terlihat ada confounding variabel, setelah diolah terpisah confounding variabelnya tidak lagi terlihat, sehingga malah ada bias gitu ya, overestimasi dari mediasinya misalnya. Validate your result, ini praktek yang ideal tapi hampir tidak pernah dilakukan di ekonomi terutama ya. Kenapa? Karena membutuhkan sampel besar. Jadi misalnya kita butuh sampel 200, maka kita mengumpulkan 400. 200 untuk training, 200 untuk validasi. Jadi dengan 200 sampel pertama kita mengembangkan model. Kita uji model, kemudian setelah modelnya
diperoleh, misalnya setelah persamaan regresinya diperoleh dari 200 yang pertama, kita lihat pada 200 yang kedua apakah model yang sama itu menghasilkan persamaan yang bebas error atau yang minim error gitu ya. Katakanlah dari yang pertama kita berhasil memperoleh sebuah persamaan regresi, kemudian kita bandingkan, kita lakukan validasi, ternyata akurasinya 85%. Nah, itu apa namanya, teknik yang ideal. Tapi in reality biasanya nggak cukup waktu untuk mengumpulkan split sampel ya, untuk mengumpulkan responden tambahan hanya untuk dilakukan validasi, dikeluarkan dari pengolahan data yang pertama, itu biasanya jarang dilakukan. Jadi biasanya hanya kumpul data sekali dan semuanya dimasukkan dalam training data untuk mengembangkan persamaan regresi atau model penelitian. Ini ada beberapa, ini approach untuk multivariate model building. Ini sebenarnya kurang lebih standar, definisikan business problem, objektif, dan teknik yang akan digunakan, develop analysis plan, evaluasi asumsi, jadi jangan sampai kita hanya mengasumsikan saja, tapi harus dievaluasi asumsinya, diterima atau ditolak. Kalau asumsinya nggak terpenuhi, maka cari metode lain, cari teknik lain yang tidak membutuhkan asumsi tersebut. Kemudian estimasi model dan model fit, terjemahkan dan validasi. Nah, validasi ini yang seringkali tidak dijalankan gitu ya, karena atau diserahkan untuk penelitian selanjutnya. Biasanya validasi itu sebaiknya penelitian selanjutnya memvalidasi penelitian ini. Jadi apa namanya, kayak apa ya, jadi diwariskan lah ke peneliti selanjutnya. Ini database, ini berbagai apa variabel di sini. Ini mungkin ini big data kayaknya. Ini ada big data. Contoh dari Hair et al. Ada 23 data terdiri dari 3 kelompok, metrik dan metrik, kemudian digunakan untuk memprediksi. Ini contoh data yang lain. Oke, ini untuk selanjutnya kita bahas untuk yang pertemuan kedua, examining your data. Kemudian ada juga MANOVA dan seterusnya. Apa namanya? Ini akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Ini learning checkpoint. Silahkan dibaca sendiri. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kita sudah jam 9 ya. Agak telat, tapi kita mulainya juga mundur 45 menit. Mungkin ada pertanyaan, teman-teman? Kalau nggak ada, kita bentuk kelompok ya. Ada 4 kelompok. Ini akan saya buka 4 breakout room. Silahkan teman-teman bergabung ke dalam breakout room. Satu breakout room isinya 2 orang mahasiswa maksimal. Kalau ada yang 3, maka silahkan diskusikan siapa yang pindah ke kelompok yang lain. Silahkan, sudah saya buka. Silahkan bergabung ke breakout room. Nanti kalau sudah terbagi semua, saya tutup breakout room-nya. Pak Imam, Yuk. Ini Pak, sebelumnya kalau yang buat tadi, yang kelompok sebenarnya udah di randomize juga di sebelumnya di grup Begitu. Newell. Jadi nanti tinggal pembagian presentasinya kapan-kapan dari Pak Imam bisa. Oh gitu, sudah ada kelompoknya jadi. Udah random juga, Pak. Oke. Saya sebutkan namanya. Kalau tuh gabung aja sesuai random. Gabung aja gitu ya. Boleh. Sesuai randomnya tadi ya. Jadi yang penting kalau udah tentukan sendiri nggak apa-apa. Di sini silahkan gabung sesuai kelompoknya sudah ada pengelompokannya. Nanti saya tinggal merandom tinggal merandom urutannya gitu. Siap, baik.
Ini Mbak Belinda, udah. Mbak Belinda. Mas Gilang masuk kelompok 4 ya. Balik lagi ya, Pak? Ya, balik lagi. Oh Nah, iya. saya cuman sudah dapat kelompoknya. Ya, Sekarang saya random dulu ya. ya Pak. Ini. Oke, ini pengelompokannya ya. Sudah ada 4 kelompok. Mbak Anindita, Mbak Resti satu kelompok, Mbak Ayuni, Mbak Ira kelompok 2, Mbak Belinda, Mbak Vini kelompok 3, Mas Faiz dan Mas Gilang kelompok 4 ya. Sudah saya random juga urutannya. Ini 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, jadi kelompok Mbak Anindita maju di pertemuan ke-4 dan 11, Mbak Belinda 5 dan 10, Mbak Ayuni 6 dan 9, Mas Faiz 7 dan 8. Oke. Oke, ada pertanyaan? Jadi nanti ini apa namanya? Ini urutannya ya. Jadi mulai di pertemuan ke-4. Nah, nanti untuk jam mulainya dan juga apa namanya kelas pengganti ya, jadwal pengganti nanti akan saya buat pollingnya di WhatsApp aja. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau dikonfirmasi sebelum saya tutup. Penggantinya tuh asinkronus kan ya Pak ya tadi rencananya Nah, ya? nanti saya buat pollingnya dulu. Oh, oke. Jadi kalau dari hasil WhatsApp grup asinkronus, nanti saya buat rekaman di emas. Tapi kalau misalnya teman-teman lebih suka jadwal pengganti, ya nanti kita lihat suara terbanyak gitu ya. Oke, mungkin ada lagi. Oke, kalau nggak ada, terima kasih banyak teman-teman. Sampai ketemu minggu depan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, Terima Terima kasih, kasih Pak Bapak. Imam. ya, sama-sama. Saya Pak meeting. Imam. Yuk. Ya, Pak.